niki darian apa ngobrolin ya. Nek jare nek pun tahun 2021 niki mengke. Niki kata ngobrol-ngobrol badhe pun moderator Bapak Ketua BPD maupun Bapak Isnanto dan Allah. Pak Bukanya atur dari ngajeng mawon, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita berkumpul pada malam hari ini tentunya intinya bahwa inovasi dari Bapak Kepala Desa dituangkan nanti kita akan bisa mendapatkan PAD, pendapatan asli desa yang maksimal. Jadi intinya seperti itu, ya. Ambil jalan itu, gue bilang gue kado semangat. Jadi PAD itu nanti bisa memaksimalkan untuk menambah pendapatan asli desa Kedaung, tentunya melalui BUMDes, kemudian BUMDes dimasukkan ke pendapatan asli desa melalui kas desa, diserap melalui RAPBD yang jelas. Ngerti ya? Jadi untuk malam hari ini saya buat dua season. Satu season 3 penanya atau pengide, satu penanya saya kasih waktu 15 menit. Jadi ada satu season nanti 45 menit, kemudian season kedua 45 menit pas jam 12 sekian, ya. Mungkin lah ternyata batasannya waktu, mungkin. Jadi intinya malam hari ini monggo suatu misal pihak dari mana, misalnya dari Karang Taruna mengusulkan untuk pengelolaan apa, langkah-langkahnya apa, terus bagaimana minimal seperti itu kita bahas, ya. Jadi minimal ada bukan usulan, tapi sudah ada solusinya gitu ya. Jadi kita bukan usulan lagi. Kalau mungkin usulan ya nanti usulan nggak apa, kita taruh tapi untuk pemecahan pada malam hari ini bisa diupayakan yang minimal ya. Iki tak kelola terus bari kita ngene ngoten nggih. Jadi biar ada pemecahan dan biar segera action. Oke, langsung aja 45 menit pertama kita mulai untuk 3 penanya atau 3. Monggo. Bayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BPD atas waktunya. Beberapa tahun terakhir kaulo wedhus dan alhamdulillah warga desa Kedaung sudah ada yang mulai minat sistem wedhus kami. Nah, tadi Pak Kepala Desa memaparkan tentang BUMDes. Jadi BUMDes itu nanti menurut hemat saya akan bisa berjalan dengan lancar apabila tetap memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa Kedaung. Maka dari itu, kalau nanti, mohon maaf, saya bukan berarti sombong, pakan kambing kering itu saya pribadi itu butuh setiap 15 hari sekali itu 1 ton. Kalau di BUMDes itu tadi bisa menyediakan, insya Allah kami akan belanja ke BUMDes, dan insya Allah teman-teman juga belanja ke BUMDes. Ini demi desa Kedaung. Kalau desa nanti bisa menyediakan, insya Allah kami akan belanja ke desa. Entah itu nanti seperti biasanya yang kita kasih kepada kambing kami atau memakai pakan baru yang lebih baik. Itu untuk perkambingan. Untuk yang lain, mungkin saya hanya memberi masukan kepada Bapak Kepala Desa. Nanti BUMDes itu kalau kita mengarah kepada toko, saya kira itu nanti akan berbenturan dengan toko-toko yang ada di desa Kedaung.
Nah, tapi kalau toko itu nanti bisa menyediakan apa yang tidak disediakan oleh toko-toko di Jari Kedawung, itu tidak akan berbenturan. Maka dari itu, BUMDes karena ini sudah zaman online, mungkin bisa mengelola para penjual online di Desa Kedawung. Sebab ada perusahaan sampel di Desa Kedawung itu sudah lumayan. Demikian Pak Kepala Desa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Samsul, jelas ini dia BUMDes. Teman-teman BUMDes ya, sing tuku pakan jelas wis enek. Nggih, tolong diperhatikan untuk BUMDes. Kemudian toko menjual selain produk seperti biasa, di produk di luar, kasihan teman-teman penjual toko yang sudah ada. Jadi memang aturan BUMDes seperti itu, jangan sampai membunuh ekonomi UMKM yang sudah ada di berkembang di masyarakat. Jadi kuliah produk lain itu memang aturan, ya. Untuk BUMDes diperhatikan. Terima kasih Pak Yai Samsul. Kemudian yang kedua mungkin, Pak Luna mau menanggapi. Matur suwun Pak Samsul atas usul dan masukan. Yang jelas nanti di BUMDes itu semua usaha yang akan kita kembangkan itu jangan sampai mematikan usaha yang ada di masyarakat. Karena itu kenapa kita harus mempunyai tempat sekretariat, itu adalah untuk mengumpulkan atau juga mungkin sekalipun di situ juga menjadikan gudang terkait, misalnya ada yang tadi itu stok makan, tapi nanti di situ akan kita fokuskan di cuma pengetikan dan sablon, karena Pak Toko itu dulu punya potensi, punya keahlian sablon. Nanti di situ akan mungkin juga akan kita kembangkan kalau bisa nanti ke konveksi karena di Kedawung juga ada, ini kita kembangkan dalam perajin batik niki ibu PKK niki nek iso minjing sedaya lembaga nanti damel batik ciprat gandes wis gandos wis Dawung niku insyaallah gandos gandes kalau yang jelas untuk untuk terkait dengan lokasi, untuk terkait dengan pupuk, monggo nanti akan ada yang membidangi. Yang jelas karena Pak Samsul yang sudah pengalaman, nanti monggo nanti di situ mungkin ada divisi yang khusus menangani dengan pupuk, dengan rambu atau dengan pakan, tapi yang jelas untuk pupuk kimia, yang jelas untuk BUMDes tidak bisa, karena tadi itu ya tidak boleh, BUMDes tidak boleh menyaingi atau mematikan usaha yang sudah ada. Untuk pupuk pembimbingan Swinda itu sudah mulai, alhamdulillah. Besok hari akan diambil pesanan dari Wonotempo itu 100 sak, kemudian 2 hari kemudian dari Wates itu 40 sak. Sudah dimulai. Yang jenengan pupuk. Yang maksudnya yang memulai jenengan. Lah, nanti mangke kan berarti terkait niku mangke mungkin langsung mawon di pasrah nih Pak Samsul atau sinten terkait ini, tapi nanti itu ada di bawah BUMDes ngoten nggih Pak Samsul nggih. Berarti untuk pupuk, divisi pupuk atau pakan ternak juga Pak Samsul nggih. Dan untuk makan ternak itu nanti ada di bawah, nanti di BUMDes itu kan ada divisi-divisi, karena memang di BUMDes itu yang kita utamakan nanti corong manajemennya saja Pak Samsul. Nanti akan ada divisi-divisi yang menangani semua usaha nanti yang ada, baik pariwisata itu semua ada di bawah BUMDes. Enggak gitu nih. Jadi jelas gini, pemecahannya untuk divisi pupuk dan pakan ternak kambing beliau Pak Yai Samsul. Jadi sudah ada solusinya. Mungkin yang lain, ayo, dia moga Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari pemaparan Bapak Kepala Desa tadi yang panjang lebar, kami tertarik dengan hasil studi banding yang diadakan di Desa Ponggok, terutama masalah program 1 kakak 1 sarjana. Terus seandainya di Desa Ponggok itu sudah direalisasikan, itu di Desa Kedaung ini mungkin langkah-langkah apa yang cara merealisasikannya itu? Apakah kita menanti nopo niku adanya tempat wisata baru sehingga kita mendapatkan modal untuk mewujudkan program 1 kakak 1 sarjana tadi? Terima kasih. Oke, matur suwun, terima kasih Mas Arif. Yang jelas saya itu tadi masih punya keinginan, tapi kalau bisa meskipun tidak tahun ini, maksimal minimal tahun depan kita bisa untuk merealisasikan itu. Bentuknya bagaimana nanti akan kita, karena semua itu memang butuh dana. Jadi monggo sekarang berlomba-lomba untuk mengembangkan usaha yang ada dan mungkin perlu kita kembangkan untuk menghasilkan dana untuk itu. Karena saya tidak akan berjanji yang muluk-muluk nanti tidak bisa realisasi. Yang jelas kenapa saya tadi bilang Unggul Ponggok bisa melaksanakan itu karena memang bumdesnya sudah maju. Jadi ada DSR atau sebagian dana yang diperuntukkan itu. Karena nanti kalau kita realisasi itu harus benar-benar siap. Dana ini 1 tahun berapa yang akan kita cover terkait dengan karena Kedaung ini ngomongin kakak ini 2.500 kok kabeh njaluk anggaran itu harus jelas. Karena misalnya rezeki mangke kathah dari CSR Pasir, kenapa tidak misalnya minimal nanti tahun 2022 kita realisasikan meskipun nanti mungkin bergilir atau bertahap. Jadi orang serta-merta Mas Arif usaha sih. Oke, kalau menurut saran saya terkait sarjana ini, kita dahulukan dulu untuk Kedaung itu minimal mempunyai ijazah SMA. Karena sarjana itu 4 tahun kuliah itu SPP-nya saja hampir 60 juta ya. Per semester dibagi 6 itu hampir 9 semester ya 56 juta. Tapi kalau saran saya lebih baik diselesaikan, banyak yang belum menerima ijazah SMA itu melalui paket dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini wacana yang bagus untuk kedepannya, tapi nggak tahu nanti kalau dari PAD kita tinggi, insya Allah akan tercapai. Itu akan tercapai. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak? Oke Pak Arif ya. Monggo yang lain dari Karang Taruna ini, ayo. Atau dari BUMDes sendiri punya visi, punya rencana gimana selain ibu-ibu PKK? Ya apa PKK ini? Nggih, mau Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan serta waktu yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama kami mohon maaf untuk Pak Lurah karena malam hari ini kami membawa anggota yang melebihi dari undangan yang disampaikan kepada kami. Ini karena apa? Karena ini memang kesempatan langka dan kawan-kawan ini sangat antusias untuk menghadiri acara ngopi pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bersama, karena Karang Taruna ini adalah sebuah organisasi. Organisasi itu berasal dari kata organ. Organ itu sesuatu yang hidup. Sedangkan
Karang Taruna juga bukan milik saya sendiri. Karang Taruna bukan single factor. Keputusan Karang Taruna itu tergantung dari musyawarah anggota, karena Karang Taruna itu menganut azas kolektif kolegia. Artinya apa? Keputusan tertinggi dalam organisasi itu terletak pada keputusan anggota. Jadi yang saya khawatirkan nanti ketika saya datang sendiri atau saya diundang sendiri, anggota yang lain tidak tahu, kalau ada apa-apa nanti saya pun juga tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Yang pertama-tama untuk apa yang sudah dipaparkan dari Bapak Kepala Desa tadi, dari kami, dari pemuda sendiri tertarik untuk program sampah. Karena apa? Sampah itu sebelum kita lahir sampai nanti kita mati, sampai nanti kita tidak ada, sampah itu akan tetap ada. Kalau dari kami untuk program sampah mohon untuk segera direalisasikan. Minimal kita dari Karang Taruna sudah punya program. Minimal untuk sampah rumah tangga itu nanti ke depannya kita bisa mengelola secara 3 alternatif. Yang pertama, jika nanti sampah itu diambil per hari, misalnya kita mematok harga 50.000 per bulan. Ketika nanti sampah itu dia ambil 2 hari sekali, kita mematok harga 40.000 per bulan. Ketika sampah itu nanti diambil 4 hari sekali, kita mematok harga 30.000 per bulan. Seperti apa nanti ke depannya kita juga akan memberikan apa itu istilahnya layanan atau kontak center yang bisa dihubungi sewaktu-waktu apabila ada komplain dari pelanggan. Misalnya sampah nenggenaku kaya dijupuk kok nggak dijupuk, dan kontak center itu nanti akan terbuka selama 24 jam. Jadi nanti ketika sampah itu nanti tidak diambil, para nasabah atau pelanggan itu bisa langsung komplain. Dan untuk menarik minat dari nasabah sendiri, kita juga punya program cashback. Artinya apa? Satu orang membawa satu anggota, kita kasih cashback misalnya 10.000 itu untuk satu nasabah yang membawa satu nasabah yang lainnya. Itu misalnya satu nasabah dapat 100 nasabah. Setiap nasabah itu jadi tertarik, dia akan mendapat cashback selama sebesar 1 juta. Misalnya untuk sampah kita punya program seperti itu. Dan alternatif yang lain, ketika nanti karena di Desa Kedaung ini belum dibangun TPS, kita bisa sementara nunut atau bisa memakai TPS yang di luar desa. Misalnya karena kemarin juga sudah ada sedikit pembicaraan dari kawan-kawan Lego, itu terutama masalah TPS. Saya menyinggung sedikit seperti ini. Itu pengurusnya namanya Mas Mandru. Kami tanya, Mas, kalau misalnya orang Lego buang sampah di TPS Lego apa boleh? Boleh Mas, itu memang untuk warga Lego. Terus yang kedua, kalau orang luar Lego itu boleh tidak buang sampah di Lego? Oh, jadi tidak boleh Mas. Kalau kita bayar itu apa boleh? Ya seperti itu. Oh, kalau itu silahkan berhubungan langsung dengan yang mengelola TPS tersebut. Jadi selama kita belum punya TPS, kita masih punya peluang untuk membuang sampah di tempat lain dengan cara membayar atau menyewa dari apa yang kita dapatkan dari sampah-sampah yang kita kelola dari masyarakat tadi. Mungkin itu dari kami. Yang kedua kalinya Bapak, ini kami dari internal Karang Taruna. Kemarin tanggal 26 September kami melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Kepala Desa Kedaung selama 1 tahun. Di sini bukan bermaksud apa-apa, kami hanya ingin memberikan dukungan secara psikologi politik kepada Bapak Kepala Desa Kedaung di tengah berbagai masalah yang dihadapi. Terlebih saat ini kita ketahui bersama kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan masalah-masalah lain yang kompleks di desa kita. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 26 September kemarin.
Meskipun kami hanya memakai 100 responden, ini juga masih terlalu jauh dari indikator-indikator yang ditentukan, karena memang meskipun ini hanya 100 responden, tapi ini adalah objektif penilaian dari kaum milenial yang ada di Desa Kedawung. Respondennya terdiri dari kami bedakan berdasarkan usia 17 sampai 23 tahun sebanyak 16%, usia 24 sampai 29 tahun sebanyak 52%, usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 32%. Responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 62%, perempuan 38%. Responden berdasarkan pendidikan, SD 16%, SMP 24%, SMA 52%, perguruan tinggi 8%. Responden berdasarkan wilayah, untuk Salam 30%, Kedawung 40%, Sidodadi 40%. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Bapak Abdurrahman sudah 1 tahun menjadi Kepala Desa Kedawung sejak dilantik pada bulan Desember 2019. Secara umum, apakah Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas sama sekali dengan kinerja Bapak Abdurrahman sebagai Kepala Desa Kedawung? Sebanyak 5% responden menjawab sangat puas, 53% menjawab cukup puas, 32% menjawab tidak puas, sangat tidak puas 4%, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 6%. Tingkat kepuasan milenial terhadap kepemimpinan Bapak Abdurrahman sebagai Kepala Desa Kedawung selama kurun waktu 1 tahun sebanyak 58%, terdiri dari sangat puas 5% dan cukup puas 53%. Sedangkan kurang puas 32%, tidak puas 4%, tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 4%. Kepuasan tersebut linear dengan kepercayaan milenial sebanyak 69% responden yakin kepemimpinan Bapak Abdurrahman akan lebih baik dari sekarang. 19% merasa tidak yakin dan 12% menjawab tidak tahu. Ini merupakan survei kedua kami. Yang pertama kami melakukan survei 6 bulan sebelum pemilihan Kepala Desa Kedawung. Itu tentunya ini sangat meningkat drastis dari periode yang lalu. Kalau dari kemarin 6 bulan yang lalu di Kepala Desa yang lama, kita melakukan survei tingkat kepuasan masih di bawah 30%. Ini Bapak Abdurrahman sudah mencapai 58%. Semoga dengan hasil survei ini yang kami lakukan ini bisa lebih meningkatkan kinerja Bapak Abdurrahman untuk lebih memajukan Desa Kedawung ke depannya. Mungkin itu dari kami. Ini hasil survei nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Abdurrahman. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua untuk kemajuan Desa Kedawung bisa terwujud. Mungkin sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kulo jawab, oke, break daharnya ya. Untuk yang pertama, terima kasih Mas Dudun, Mas Gung, Mas Abdul, baik dengan pertanyaan atau usulan yang pertama atau yang kedua. Yang pertama terkait sampah. Terkait sampah, terus terang kami dari pemerintah desa sudah punya angen-angen dan bahkan realisasi, cuma mentoknya atau terhambatnya itu terkait dengan TPS. Kenapa kami tidak langsung realisasi terkait TPS? Karena saya pingin TPS itu ada di Desa Kedawung, Dusun Kedawung, karena biar tengah-tengah. Terkait sampah, Mas Agung, konco-konco Karang Taruna dan bapak ibu-ibu, memang kami dari awal ingin mengatasi masalah persampahan di Desa Kedawung. Karena terkait dengan sampah, saat ini bukan hanya permasalahan kota besar atau
desa niku hampir sama. Keranten kula kathah di Waduli, kalau kasare di anu tiyang terkait dengan kajian ibu-ibu. Kajian anak-anak niku nek anu wis kabeh. Bahkan kula niku ya dadi saksi. Penggayane nggih tonggo kula nyemplungne anu nek rane anu ra marem pempes dean niku. Dadi wis tiap anu ngoten niku. Tapi kula mboten saged berkutik, mboten saged berbuat banyak karena sekuat apapun kami melarang, kalau tidak ada solusi atau pemecahannya itu percuma. Akhirnya pangga, akhirnya ngentek-ngentek kalau anu nih rong Madura ngarane kare tarbis dong. Tarbis niki mimiren banget. Akhirnya kalau punya keinginan yang pertama niku untuk melaksanakan niku mau katus sing ide atau usulan Mas Agung. Cuma kami tidak ingin membebani masyarakat terlalu berat terkait dengan sampah. Kami terus terang sudah punya keinginan untuk memaksimalkan atau menggunakan tenaga konco-konco Ansor. Tapi karena ada usul, ada itu tadi ide dari Mas Agung, nanti sakit dari Ansor dengan Karang Taruna sakit kerjasama. Tapi semua itu ada di bawah naungan Bumdes. Niku kula sakjane kemarin niku kebetulan desa sudah menganggarkan sampah niku waune pelatihan 5 juta. Terus waune niku terkait dengan sampah lintun niku waune namung 5 juta. Akhirnya kari-kari niku ditambah, enten tambahan anu tak tambahin niku sampai mencapai 14 juta. Lah kula karena setur lak pingin anu sampah niku. Akhirnya karena yang menangani sampah yang terkait dengan bak sampah niku, bak akhirat niku konco-konco Ansor sing di mana yang ngurusi niku Mas Takim, Mas Isro, Alitan niku. Akhirnya kula nyeluk Mas Takim. Piye Mas Takim? Ki pian tak pasrahne Ansor, coba pian langsung action kan? Karena kami tahu bahwa untuk mengatasi masalah sampah niku harus kerjasama dengan LH. Akhirnya kula ngutus Mas Takim biar cepat merapat ke LH, karena kalau corong mutus konco-konco perangkat niku coro zaman konten bau di rotok jumpen. Akhirnya kalau merasa tidak eman-eman tak anu liane, akhirnya kalau pasrah nih Mas Takim. Akhirnya di mana Mas Takim niku sakit nyambung ke LH yang namanya kasih nopo niku. Akhirnya ngeten, kalau pingin intinya kita akan ada kerjasama. Akhirnya diberi penjelasan dari LH bahwa kalau mau kerjasama dengan LH di lingkungan hidup, itu kita harus punya kontainer. Pulau. Akhirnya zaman semonten dikabari Mas Takim, iki enek Mas, gak ngomongnya, enek kontainer amung. Tapi nih digandani entek 10 juta. Aku langsung oke. Padahal kalau boten ngertos niku enten anggaran boten sing sampah. Terus enten terkait dengan kerjasama niku setiap rate mangke niku bayar 1 second. Kalau mau wis marang duwe kontainer wis langsung cepat realisasi. Karena nih untuk untuk sampah nih kontainer batin kula penak didelek sak wayah-wayah nih kena, jadi tempelek nih konten kena. Lah akhirnya kula ngutus Mas Takim malih kan golek bak sampah enten gambare saking ban niku sing waune niku cara polos regane sak minten. Akhirnya sampai dugi mriki masalah yang Tulung Agung niku harganya 60. Kontainer duki niku regane 10. Terus saya 6 juta. Jadi kalau segmen di ngarai niku segmen 4 apa 3 juta pinten ngoten terkait bak sampah. Saat ini bak sampai sing disukani tiang-tiang boten disukani niku kudu tuku. Masalahnya kalau paring setan tenang nanti niku 2000 kakak bayang nih misalnya kabeh jaluk. Nggih lho, akhirnya tumbas niku. Akhirnya saat ini tuki kula bingung. Ternyata
terkait kontainer ini tidak semudah yang kita bayangkan. Duwe kontainer dititip ning kono, gletak ning kono, awake dhewe wis duwe baik, akhirnya kita eksekusi lah, maksudnya realisasi yang ada berapa ngoten. Ternyata untuk satu kontainer kita harus menyiapkan tempat tertutup. Intinya ya, cara satu kontainer niki cukup satu kontainer niki harus di kayak payon, terus di rabat sing rosok, gak ada kalih ngeten. Artinya apa? Misalnya niki mangke king mriko dikirim kontainer dalam mriki niki. Lah niku ukurannya niku 8 kali piro Mas? 86. Sik niku kudu rasa. Kula pingin niku nek ning salam sakjane enten share kula tembung kira-kira 1000, tapi kula mau tidak pingin nyewa. Kalau nyewa ini berarti otomatis kan punya tenggang waktu. Share kula niku untuk selawase. Lah niki kula sik ngen-ngen teng pundi arep tak deleh ning bengkok mriki niki. Sejene bengkokipun telas damel gelombang kabeh termasuk dek lurahe. Akhirnya kula berpikir juga mangke niku akan kita jadikan wisata niku mulai gumuk niku akhir berputar sampai niku mangke nek enten disampaikan juga bingung. Nah, niki malih kula ditawari kontainer nemen amoe tapi tirose 13. Kula ya tanpa pikir panjang ya kok anu wis ra apa-apa Mas Takim wis piye anu sampai akhirnya niku gadah kalih niku intine niku SPJ ne niku karek tanda tangan jeneng Pak Lulus niku enten SPJ ne. Akhirnya insyaallah nanti awal 2021 niku kita akan punya 2 kontainer. Kulo yakin nek 2 kontainer niku mangke insyaallah sudah cukup untuk mengcover terkait dengan sampah mulai Dawung Sidodadi. Karena niku mangke cara frekuensine anu berarti cepet, bawane cepet ngeten. Akhirnya kula winginane kalih damel portal, dari damel portal niku Mas Agung. Akhirnya memang rencana kula niku nek iso enek ning tengah-tengah niku TPS niku. Lah kula niku jaman temen survei ning anu portal Medun Mas Agung kono. Kono iki enek celukan ngene, endi Mas Des? Kuwi celukan ngene enek ning etane portal iki dek sapa ya kira-kira? Lemah sapa? Intinya gini, kalau memang itu lemah memajikan, nanti akan kita anggarkan, akan kita beli. Tapi kalau itu memang lemah ngelarang, nanti akan kita tembung. Yo ora maksudnya ujuk-ujuk di anu ngoten, yo bangga enek ganti ini pinten. Nanti intinya nopo karena TPS niku harus jauh dari pemukiman. Wedine niku dikomplain masyarakat meskipun mau nih konten mampu. Lah terkait dengan sing niku wau pengolahan Mas Agung, terkait dengan pengolahan, sebetulnya kami itu sudah merencanakan pelatihan, sudah kita siapkan 5 juta. Akhirnya kemarin kita coret karena percuma kita akan mengadakan pelatihan karena tempatnya belum ada. Artinya kita tidak cepat realisasi. Dan insya Allah untuk tahun depan ini sesok itu otomatis kita akan adakan pelatihan. Intinya apa? Intinya dari kontainer itu nanti misalnya kita butuh, otomatis kan kita nanti akan punya 4, berarti 4 sini. Nanti itu akan kita cari tempat agak luas. Nah di dalam itu nanti akan kita tembok mumpung. Karena syaratnya dari situ itu misalnya ra ditembok, ra dikunci, kuwi awake dhewe iso rugi. Mare wong kok dindi anu dokne anu kenapa niku sampah sing berupa ketok-ketokan kayu niku opokne kabeh awake dhewe sing berem niku mangke. Niku per rit niku 150. Jadi untuk sampah Mas Agung, Mas Takim, saya minta 2021 saya pasrahkan ke Karang Taruna dan Ansor. Terus terkait dengan nanti rencana biaya ngeten. Saya dari awal ngeten karena untuk sampah niku yang jelas pertama memang akan kita sukarela. Setelah berjalan nanti akan kita kasih payung hukum terkait dengan itu retribusi. Jadi semua warga harus ikut. Jadi kita percuma
percuma mengadakan program sampah, tapi sebagian orang yang ikut. Intinya untuk retribusi saya punya angan pada saat itu cuma 10.000 yang masyarakat biasa, yang punya toko itu bisa 15.000, yang warung 20.000. Karena itu misalnya kita ada 2.500, 2.000, katakanlah nanti pertama kita action itu ada 1.000 itu sudah akan terkumpul bisa dana niku sekitar 15 juta. Saya ingin nanti juga petugasnya minimal itu bayarannya 1 juta. Ben sumbut ngoten. Terus terkait dengan armada Mas Agung, Mas Sakim, untuk TOSA sementara kita pakai TOSA, tapi ke depan berdasarkan pengalaman dari daerah lain kita tuku ledok. Masalah ini ledok itu secara perawatan, secara apa itu tadi, secara bisnis itu akan lebih murah. Jadi nanti juga saya pasrahkan ke panjenengan dari Ansor sama Karang Taruna. Monggo nanti dibahas pripun ya ini. Tapi yang jelas pertama boleh enggen Mas Agung. Boleh enggen karena mungkin sampean tekon ning kono. Nanti kita anggarkan untuk 2021 kita akan bikin tempat TPS. Jadi tidak usah kita ikut TPS orang lain karena nanti juga akan itu mengurangi keuntungan, biayanya akan mahal untuk nonton karena tidak menutup kemungkinan bendino mesti ngusungi nonton gitu. Terus terkait hasil survei Mas Agung, matur suwun sangat. Terima kasih atas survei yang telah dilakukan. Itulah yang kita butuhkan. Tidak apa-apa, saya tidak butuh, tidak alergi kritik, tidak alergi apapun. Monggo kita sama-sama maju bersama. Alhamdulillah nggih matur suwun dumateng masyarakat Dawung nek ketang dereng maksimal selama hampir 1 tahun Budul Kedik niku sudah ada peningkatan lah, tingkat kepuasan niku ya mudah-mudahan kalau tetap diparingi kekuatan, kesehatan, terutama nggih wau panjang umur untuk menyelesaikan tugas niki sampai tuntas dengan meskipun ya persentasenya terus meningkat ngoten nggih. Kula kinten makaten untuk jawaban dari pertanyaan Mas Agung. Setelah niki monggo break riyen niku lah make terus malih niki dereng tahun baru. Tapi jumatan ibu-ibu misalnya angke ngantuk boten menapa, tapi usul riyen ibu-ibu. Monggo cariin. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Pak Ais untuk menyelesaikan pertanyaan ini, tambahan dari Pak Ais. Mungkin juga ada dari Mas Agung atau dari Ansor terkait sampah. Setelah selesai itu baru kita break. Ngoten nggih. Terima kasih. Dari 3 penanya tadi bagus semua, jelas untuk BUMDes masalah peternakan, pakan ternak kambing terutama Pak Kiai Samsul sebagai divisinya, kemudian untuk sampah Karang Taruna dan Ansor. Ya, jadi sesi pertama tadi sudah selesai, nanti habis ini kita break, kita lanjutkan ke sesi kedua. Jadi saya mohon saran dari saya untuk penekanan biaya diperhitungkan untuk sampah ya, maksimal 10.000 saya kira sudah maksimal untuk warga kecuali yang punya toko. Terus evaluasinya saya selaku moderator untuk BUMDes ini segera membuat rencana yang matang. Nanti setelah punya rencana yang matang, BUMDes itu bisa go public ya. Bisa go public itu begini, benar ngomong BUMDes kita ada 2.300 KK Pak Yai ya. Pak Yai kalau 2.300 KK misalnya kita punya BUMDes sudah punya program yang jelas, bisnis yang jelas, saya kira misalnya kita mengambil 1.000 KK untuk modal awal dengan modal pertama 500.000 per KK, kita sudah dapat 500 juta. Itu maksud saya untuk BUMDes segera eksekusi. Nanti misalnya butuh pemodalan yang jelas kita pemaparan
ke masyarakat jelas untuk bisnis ini untungnya 500 sekian, bagaimana nanti kemungkinan kita mencari 1000 KK dari 2.300 insya Allah bisa. Jadi 500.000 berarti ada suntikan dana sekitar 500 juta. Itu teknis ya, nanti dengan istilah BUMDes segera go public. Jadi langsung diskusi, program jelas, ini badimu sakmene, namanya juga invest, kita harus mendapatkan. Itu saja. Sementara season pertama saya tutup, nanti ada season kedua, selanjutnya dilanjutkan break. Ya, ini mungkin dimulai. Mungkin kalau tambahin terkait niku wau atau Pak niku wau, yang jelas kami atau saya punya keinginan nanti semua warga Kedaung itu ikut invest di BUMDes itu. Tapi nanti step by step, nanti bertahap gitu. Sementara mangke sing niku wau, nanti itu jaminan, itu taruhannya saya. Dalam arti kalau ada nanti usaha itu meleset, insya Allah niku saya juga akan ikut bertanggung jawab. Karena di situ saya sebagai pengawas dari BUMDes. Tapi BUMDes nanti harus juga jelas. Nanti itu nanti perencanaannya itu harus matang, apa yang perlu kita kembangkan. Makanya nanti insya Allah dalam hal ini nanti mungkin Pak Haji Asadi, Pak Kiai Samsul, Pak Sugeng Riyadi kalau memang terpaksa tidak bisa masuk di BUMDes karena suatu alasan apa, nanti akan kita ikutkan sebagai penasehat nanti. Penasehat terkait dengan kemajuan BUMDes. Monggo sementara Mboten Mas Agung enek tanggapan terkait sampah? Mboten nggih pun. Oke, yang jelas nanti cepat. Nggih. Untuk menghadapi musim penghujan ini, kami dari Karang Taruna itu punya program akan mengadakan pengadaan alat fogging mini, Pak. Itu karena apa? Selain pandemi, kita juga tahu sendiri bahwa DB itu adalah penyakit yang paling mematikan. Jadi nanti kedepannya ini masih dalam proses, dalam pekerjaan Mas Niko ini nanti yang mengerjakan. Kita sudah belajar ke Cilegon untuk pembuatan alat fogging ini. Nanti insya Allah pertengahan Januari kita sudah bisa pengujian untuk alat fogging itu nanti. Ya, fogging ini itu nanti, karena nanti kedepannya setiap warga itu yang ingin lingkungannya atau wilayahnya kita fogging, kita akan memberikan fogging secara gratis. Dan hanya mungkin kalau kita punya rezeki mungkin nanti juga obat ataupun bahan bakarnya dari kita. Kalau nanti tidak ada, ya gimana caranya nanti kita akan berusaha seperti itu. Oh ya, terima kasih. Terus terkait alat itu mumpung kelingan pager ku piye? Pun mulai wis entek taune wis. sampun mulai karena cek pinter dengan daripada korupsi Pak. Ya wis penting wis enek kek rong mari. Nggih. Entek piro kira-kira Pak? Kemarin kami kalkulasi satu alat sekitar 400-an sampai 400 butuh piro? Ya mungkin pertama nanti untuk uji coba satu dulu, jika berhasil nanti Siap. Nanti di 2021 akan kita anggarkan. Ayo, yuk. Monggo.